Pengertian Islam dan perubahan sosial. Islam berasal dari kata salam, asalmu artinya damai atau kedamaian. Pemeluk agama Islam disebut Muslim. Seorang Muslim ialah seseorang yang menyerahkan diri kepada Allah serta siap patuh pada ajarannya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Perubahan sosial, menurut Wilbert Moore, perubahan penting dari struktur sosial, pola-pola perilaku, dan interaksi sosial. Menurut Kingsley Davis, perubahan dalam struktur dan fungsi masyarakat. Penyebab perubahan sosial dalam masyarakat. Yang pertama ada sebab internal, masyarakat itu sendiri. Yang A, dinamika penduduk, pertumbuhan dan penurunan jumlah penduduk di suatu desa. Akibatnya suatu tempat tinggal akan mengalami perubahan. Semula lingkungan berpusat pada kerabat akan berpencar karena faktor kerjaan, seperti program urbanisasi dan TKI. Yang selanjutnya B, penemuan-penemuan baru yang berkembang di masyarakat, baik penemuan yang bersifat baru discovery maupun yang bersifat menyempurnakan yang sudah ada invention. Yang C, muncul berbagai pertentangan dalam masyarakat. Generasi muda yang belum terbentuk kepribadiannya lebih mudah menerima kebudayaan dari luar. Hal itu menyebabkan perubahan tertentu dalam masyarakat, seperti pergaulan bebas, perbuatan melanggar asusila, kebiasaan-kebiasaan hedonis, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sebab eksternal dari luar, yaitu adanya pengaruh bencana alam. Terkadang bencana alam memaksa masyarakat untuk mengungsi, itu artinya masyarakat harus tinggal di tempat yang baru. Maka mereka harus menyesuaikan dengan keadaan alam serta lingkungan yang baru. Hal ini dapat mempengaruhi perubahan pola struktur dan pola kelembagaan. Yang B, adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Bertemunya dua kebudayaan yang berbeda akan menghasilkan perubahan. Perubahan sosial sendiri memberikan dampak pada kehidupan. Yang pertama adalah dampak positif dan yang kedua adalah dampak negatif. Dampak positif sendiri terlihat pada bidang pendidikan, bagaimana pendidikan itu dapat meningkatkan taraf dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat menghasilkan manusia yang siap menghadapi perubahan sosial tersebut. Yang kedua adalah dampak negatif. Dampak negatif terdapat 4. Yang pertama adalah disintegrasi sosial, yang kedua adalah kesenjangan sosial, dan yang ketiga meningkatkan kriminalitas, serta yang terakhir adalah perilaku semakin konsumtif. Berikutnya adalah hukum Islam dan perubahan sosial. Perubahan sosial, pembangunan, dan pembaharuan memiliki hubungan yang erat. Pembangunan dan pembaharuan adalah kegiatan yang disengaja yang dilakukan untuk membawa masyarakat menuju perubahan yang direncanakan dan dikehendaki. Perubahan sosial sendiri secara umum ditandai dengan perubahan bentuk, susunan, dan hubungan di masyarakat. Perubahan ini dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara norma sosial yang ada dengan realitas sosial yang terjadi. Di samping itu, perubahan sosial juga membawa masalah yang lebih kompleks karena adanya perubahan yang luar biasa dalam kehidupan sosial, dampak dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, upaya melakukan aktualisasi hukum Islam agar mampu memberikan solusi atas kebutuhan dan tantangan baru yang muncul dalam masyarakat. Perlu adanya ijtihad yang sesuai dengan kondisi, ruang, serta waktu yang dihadapi. Ijtihad memiliki 3 macam. Yang pertama adalah ijtihad fardhi atau perseorangan. Ijtihad fardhi adalah ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid secara mandiri, seperti ijtihad Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, atau ulama melakukan ijtihad sendiri. Serta yang kedua adalah ijtihad jam'i atau kolektif, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok ulama atau lembaga keagamaan, misalnya keputusan Majelis Ulama Indonesia, MUI, Majma' Al-Fiqh Al-Islam, OKI, dan sebagainya. Yang terakhir adalah ijtihad kontemporer, yaitu suatu ijtihad yang dilakukan untuk menjawab
persoalan baru dalam masyarakat modern yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber hukum, Al-Quran atau hadis, contohnya seperti hukum transplantasi organ, bayi tabung, vintage syariah, dan lainnya. Ijtihad ini juga dapat dilakukan secara fardhi sendiri atau jam'i kolektif. Terus wujud nyata agama dalam perubahan sosial melalui gerakan sedekah Rp500 di Kabupaten Sukabumi. Sedekah merupakan inti ajaran agama dan berperan penting dalam perubahan sosial. Di Islam, zakat sebagai sedekah wajib sering menghadapi kesulitan pelaksanaan, terutama dibandingkan dengan sholat. Gerakan sedekah Rp500 yang dimulai oleh Kiai Haji Abdul Basit di Desa Nanggerang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran zakat dengan nominal terjangkau Rp500.000 bagi masyarakat terutama buruh tani. Gerakan ini mengedukasi masyarakat agar menyisihkan zakat sebelum nisab, berdampak pada pemberdayaan seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemasyarakatan. Menggunakan teori pengalaman keagamaan Joachim Wach dan teori hegemoni Gramsci, gerakan ini mengedepankan peran kepemimpinan moral Kiai Haji Abdul Basit yang didukung oleh relawan dan pemerintah daerah. Hasilnya, gerakan ini menghasilkan berbagai manfaat sosial seperti pembangunan poliklinik gratis, bantuan kematian, penerangan jalan, dan pengembangan peternakan. Gerakan ini menjadi contoh harmonisasi antara ibadah dan pemberdayaan sosial, serta kolaborasi antara tokoh agama, relawan, dan pemerintah yang menciptakan perubahan sosial di Kabupaten Sukabumi. Kesimpulannya, Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan kepatuhan pada Allah. Perubahan Islam yaitu perubahan dalam struktur nilai dan hubungan dalam masyarakat terjadi karena faktor internal seperti dinamika penduduk, penemuan baru, dan konflik sosial, maupun eksternal seperti bencana alam dan perubahan budaya luar. Perubahan ini dapat membawa dampak positif maupun negatif. Untuk meresponnya, hukum Islam perlu direktualisasi melalui ijtihad baik individu, kolektif, maupun kontemporer. Agama juga memiliki peran penting dalam perubahan sosial sebagaimana terlihat dalam gerakan sedekah Rp500 di Sukabumi yang berhasil memberdayakan masyarakat melalui nilai-nilai keagamaan.